Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back to my channel Alpha Smart. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal-soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2020 tes potensi skolastik atau TPS SAT Practice Test. Untuk soal-soal pengetahuan kuantitatif berbahasa Inggris. Sebelum kita ke soal-soalnya, alangkah baiknya kalian bisa subscribe yang belum subscribe dan klik tombol loncengnya biar nanti kalian dapat notifikasinya untuk video-video berikutnya. Oke, langsung saja. Number 1. If 3a plus 5 equals to 14, what is the value of 2a minus 4? Nah, di sini ada soal jika 3a ditambah 5 sama dengan 14, berapakah nilai dari 2a dikurangi 4? Nah, berarti kita harus cari A-nya dulu. A-nya itu berapa, ya kan? Nah, dari persamaan ini 3A ditambah 5 sama dengan 14, ya kan? Berarti 3A sama dengan 14 dikurangi 5 berapa? 9. Berarti A sama dengan 9 dibagi 3. Yaps, 3. Nah, berarti bisa kita peroleh 2A dikurangi 4 sama dengan 2 dikali 3 dikurangi 4. 2 kali 3, 6. 6 kurangin 4, 2. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Paham kan? Oke. Next, number 2. In the figure above, a small circle with radius x is inside a larger circle with radius 6. What is the area in the terms of x of the shaded region? Nah, di soal ini ada gambar kan? Ada gambar. In the figure above, pada gambar di atas, a small circle. Circle itu adalah lingkaran. Ya, lingkaran. Small itu adalah kecil. With radius x. Radius itu adalah jari-jari. Jadi dengan jari-jari x. Lingkaran kecil itu jari-jarinya x. Is inside a larger circle. Nah, dia ada di dalam lingkaran terbesar. Ya, circle itu lingkaran, jari itu besar. Dengan radius, dengan jari-jari 6. Ya, jadi lingkaran besar ini jari-jarinya 6. What is the area? Berapakah the area? Area itu adalah luas. Ya, luas. In term of x. Yang dinyatakan dalam bentuk x. Of the shaded region. Shaded region itu adalah daerah. Region itu daerah. Shaded itu adalah yang diarsir. Jadi daerah yang diarsir. Ini diarsir. Region itu adalah daerah. Oke. Nah, berarti gimana nih untuk menentukan what the area daerah yang diarsir yang dinyatakan dalam bentuk X? Ya udah, berarti kan ya tinggal luas lingkaran besar dikurangi luas lingkaran kecil, gitu kan? Oke. Nah, di sini misal kita simbolkan jari-jari untuk lingkaran besarnya itu R besar. Kemudian untuk jari-jari lingkaran kecilnya itu ada R kecil. Berarti bisa kita peroleh ya kan? V rumus lingkaran kan VR kuadrat, ya kan? Nah, untuk yang besar berarti VR besar kuadrat dikurangi VR kecil kuadrat. Ya kan? Karena R yang lingkaran kecil itu ada R kecil. Nah, berarti sama dengan V dikali R. R itu berapa di sini ya? R besar 6. Berarti 6 kuadrat dikurangi V dikali R kecilnya X. Berarti X kuadrat. Berapa nih? V dikali 6 kuadrat berarti kan 36. 36V dikurangi VX kuadrat. Jawabannya adalah yang A. Gitu ya? Oke. Next, number 3. If A plus B equals to 20 and A more than 7, then which of the following must be true? Nah, di sini jika ada A ditambah B sama dengan 20 dan A lebih dari 7, maka mana pernyataan yang benar, yang harus benar? Maka pernyataan mana yang harus benar gitu kan? Nah, gimana nih?
Ya, kita tuliskan A lebih dari 7. Berarti kira-kira A-nya tuh berapa aja sih? Iya, 8, 9, 10, 11, 12, dan seterusnya. Gitu kan? Nah, karena di pernyataannya A ditambah B sama dengan 20, berarti kalau kita tuliskan B-nya berapa aja? Iya, 8 ditambah berapa biar hasilnya 20? Ya 12, ya kan? 12 ini 9 tambah 11, 10 tambah 10, 11 tambah 9, dan seterusnya. Gitu kan? Oke, nah dari pernyataan ini, dari hasil ini, bisa kita simpulkan. Berarti B-nya, iya, B-nya less than atau kurang dari 13. Ya kan? Jawabannya adalah yang D. Gitu ya? Oke. Next question. There are 6 sections of seats in a theater. Each contains at least 120 seats, but not more than 180 seats. Which of the following could be the number of seats in this theater? Nah, di sini soal di sana ada 6 bagian dari dari kursi ya di sebuah teater. Each contains masing-masing terdiri dari at least itu paling sedikit. Least itu adalah paling sedikit. Paling sedikit itu 120 kursi ya, tetapi not more than, tidak lebih dari. Not more than itu tidak, more than itu lebih dari 180. Which of the following could be the number of seats in this theater? Jadi yang mana pernyataan di bawah ini yang dapat menunjukkan jumlah dari kursi-kursi di dalam teater. Nah, kira-kira gimana? Ya, di sini kan untuk satu section, ya, satu bagian itu kan paling sedikit 120. Berarti gimana nih? Nah, di sini ada pernyataan juga but not more than 180 dan tidak lebih dari 180. Iya, berarti misal X itu adalah jumlah kursinya untuk setiap section atau setiap bagian. Ya, berarti di sini iya paling sedikit kan 120, paling banyak 180. Nah, berarti kemungkinannya itu X-nya bisa gini, ya kan? X-nya itu di antara 120 sama 180. Gitu kan? Oke. Nah, karena di dalam teater itu ada 6 section atau 6 bagian, ya, berarti ya udah tinggal dikaliin aja 6 kali 120, ya kan? Berarti ini sama ya. Misal ini adalah jumlah kemungkinan seluruh kursi di teater. Nah, ini berarti berapa? 6 dikali 180, ya kan? Berarti ini 720. Terus ini 6 kali 180 berapa? Iya, 1080. Nah, berarti untuk jumlah seluruh kursi di teater itu kemungkinan di antara 720 sampai dengan 1080, gitu kan? Nah, berarti dari option ini yang kira-kira memenuhi itu yang mana? Yap, yang si 721. Iya kan? Oke. Gitu ya. Nah, sip. Next question. If 2 power 2y equals to 8 power y minus 1, what is the value of y? Nah, kita suruh menentukan nilai y dari ini. Gampang banget ya. Berarti 2 pangkat 2y sama dengan 8-nya kita rubah ke dalam 2 pangkat. 2 pangkat 3 dikali y kurangi 1. Coret-coret, 2y sama dengan 3 kali y, 3y. 3 kali min 1 min 3. Berarti ya 3y dikurangi 2y berapa? Oke, y ini pindah ruas min 3 jadi 3. Ya kan? Ya udah ketemu, jawabannya adalah yang D. Gitu ya. Oke. Next, in the figure above, XS is perpendicular to M. Which of the following line segments has the
greatest length. Nah, di sini ada gambar di atas ya. XS adalah perpendicular to M. Perpendicular itu adalah tegak lurus ya. Tegak lurus dengan M. Which of the following line segments? Berarti manakah segmen garis di bawah ini has the greatest length? Yang memiliki apa? Length itu adalah panjang, greatest itu adalah tertinggi ya. Jadi manakah yang memiliki panjang tertinggi atau panjang terbesar? Berapa yang mana? Yang mana? Yang XQ, XR, XS, XT, XU. Nah, yang perlu kalian ingat, kalau misal ini kan bentuk segitiganya siku-siku ya. Kalau misal kalian bisa perhatikan, nah ini segitiga ya. Kalau A sama B-nya semakin tinggi, panjangnya semakin tinggi. Ya, semakin alasnya semakin panjang dan tingginya semakin tinggi. Nah, pasti untuk sisi miringnya juga pasti panjang. Gitu ya. Kalau misal A-nya panjang, B-nya panjang, itu pasti sisi miringnya akan panjang. Ya, bisa dibuktikan dengan rumus Pythagoras. Ya, sebenarnya dari gambar pun juga sudah bisa diketahui. Ya. Lihat aja nih, XQ. XQ berarti ini ya. Oke, XQ. Dia punya panjang ininya 7, ini 10. Ya kan, alasnya 7, ininya 10. XR. XR. Nah, ya kan nih, lihat aja nih perbandingannya. Ya kan, pasti masih panjang XQ kan? Tanpa kita hitung. Ya, kalau XT. XS ya udah, pasti tingginya ini 10 ya. Terus XT ini 2, ini 10 ya kan. Nah, berarti masih panjang ini kan, masih panjang ini. Oke, terus kalau XU, lihat aja panjangnya, ini 2, ini 1 ya kan, berarti berapa? 3. Sedangkan ini 4, ini 3, 7. Nah, berarti masih panjangan. Iya, XQ. Ya udah, jawabannya adalah yang A gitu ya. Tanpa kita hitung itu sebenarnya kita bisa jawab gitu ya. Oke. Kalau misal kalian masih ragu, silakan aja kalian bisa hitung dengan menggunakan rumus Pythagoras. Oke? Oke, next question. In the xy plane, point P is at 2, 3. Point R is at 8.3. And point S is at 8.6. What is the area of triangle PRS? Nah, kita harus gambarin dulu ya. Oke, kita gambarkan. Nah, untuk P-nya, maaf ya, nggak lurus. P-nya itu 23, berarti 1, 2, 1, 2, 3. Ini ya, ini P. 2,3. Kemudian point R is 8,3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8 ya. 8,3. Nah, berarti sama nih. Nah, ini poin R, titik R. Terus S 8,6. 8,6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. 8,6. Berarti di sini ya. P R S 8,6. Ya udah, ini kita peroleh ya segitiga siku-siku, ya kan? Oke, hitung aja. Ini berarti berapa nih satuan alasnya? Kan rumus luas segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi ya. Alasnya berarti berapa? Hitung aja nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti setengah kali 6 kali tingginya berapa nih? 1, 2, 3. Berarti 3. 2 bagi 6, 3. 3 kali 3, 9. Jawabannya adalah yang B.
Gitu ya. Oke. Next. If for more than 2 times a certain number is 3 less than the number. What is the number? Nah, gimana nih? Oke, jika 4 lebih dari 2 kali certain number. Certain number itu adalah angka tertentu, ya, suatu angka tertentu. Adalah 3 less. Less itu adalah kurang. Kurang, less than berarti kurang dari, ya. Kurang dari angka itu. What is the number? Nah, kita harus rubah ke dalam bentuk matematikanya dulu. Ya, jika 4 lebih dari 2 kali bilangan tertentu. Nah, misal bilangan tertentunya itu kita misalkan dengan A. Berarti 4 lebih dari 2 bilangan tertentu. Ya, berarti kita peroleh 2A ditambah 4. Gitu kan? Nah, itu is berarti sama dengan 3 less than the number. 3 kurang dari angka itu. Ya, angka yang dimaksud itu adalah berarti yang A-nya ini, gitu kan. Nah, berarti A dikurangin 3. Ya udah, pindah ruas. 2A dikurangin A. Min 3 dikurangin 4. Min 7. Jadi jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Oke, gampang banget kan? Sip. Next question. The three-dimensional figure represented above consists of rectangular and triangular faces. Each triangular face has area 7p and each rectangular face has an area 4v. What is the total surface area of the figure in terms of p and v? Nah, di sini kita suruh menentukan what is the total surface area. Surface area itu adalah, tahu ya surface area? Ya, luas permukaan. Dari gambar tersebut dalam bentuk P dan V. Ya. Nah, di sini di soal the three-dimensional figure represented above consists of rectangular dan triangular faces. Nah, pada gambar 3 dimensi di atas merepresentasikan bilangan 3 dimensi yang terdiri dari rectangular. Rectangular adalah persegi panjang, yang terdiri dari persegi panjang. Terus and triangular faces. Ini adalah segitiga. Ya, segitiga. Faces itu adalah permukaan. Nah, jadi permukaannya itu ada berbentuk persegi panjang dan segitiga. Nah, di mana each triangular face has area 7b. Nah, di mana luas segitiga itu, luas permukaan segitiga itu adalah 7p. Nah, ini misal ya. Nah, ini kita gambarin di sini tuh luasnya 7p. Ya. Kemudian rectangular face has area 4v. Untuk panjang persegi panjang. Area persegi panjang atau luas persegi panjang itu 4v. Nah, berarti ini nih. Nah, ini itu 4v. Iya kan? Oke. Nah, total dari luas permukaannya gimana? Ya udah, persegi panjangnya ada berapa? 1, 2, 3. Ya kan? Samping-samping bawah. Berarti 3 kali luas persegi panjang ditambah segitiganya ada berapa? Oke, ada 2. Berarti 2 kali luas segi 3. Nah, berarti 3 dikali luas persegi panjangnya berapa? Ya, rectangular face. Oke, 4v ditambah 2 kali triangular face-nya. Oke, 7p. Ya, gini. 12v ditambah 14p. Jadi jawabannya adalah yang mana? Yang C. Oke. Oke. Next. The average arithmetic mean of the test scores of 9 students is S.
In term of S, what is the sum of the test scores? Nah, di sini kita suruh menentukan dinyatakan dalam bentuk S, berapakah the sum of the test scores? Jumlah, sum itu adalah jumlah dari skor tes tersebut, ya. Nah, tahu the average? Average itu adalah rata-rata. Rata-rata. Mean, ya, the same is mean. Mean. Nah, sama aja kayak mean, ya. Nah, berarti tahu kan rumus rata-rata? Ya, berarti kan nilai 1 ditambah nilai 2 ditambah nilai 3 ditambah sampai dengan nilai n, ya kan, dibagi sama n-nya. Gitu kan? Nah, ini untuk rumus rata-rata. Nah, di soal ini kan ada 9 students, ya kan? Nah, berarti X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai dengan ditambah X9, gini kan, dibagi sama N-nya berapa? Oke, karena 9 students, ya berarti 9. Nah, dia memiliki X bar atau average atau mean. Mean-nya itu adalah S. S ya, S. Berarti di sini S sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah sampai dengan X9 dibagi 9. Nah, yang ditanyakan itu kan what is the sum of the test scores? Berarti kita suruh menentukan jumlah dari total score. Ya kan kita suruh mencari ini. Ya udah. X1 tambah X2 tambah X3 tambah sampai dengan X9. Oke. Nah, ini sama dengan S dikali 9. Berapa? 9. S jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Oke, don't forget to subscribe, like, share, dan komen. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.